Salam, selamat datang di channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, baik. Dikotomi antara perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya sudah klasik sejak sejarah gereja awal berjalan. Hingga kini ada banyak orang mempertanyakan apakah masih relevan untuk mengakomodir perjanjian lama dalam iman Kristen. Di satu sisi yang lain, dalam teologi Kristen masa kini, ada aliran pengajaran baru yang justru hendak berbalik kepada perjanjian lama. Dan ada kecenderungan meniadakan perjanjian baru. Nah, hari ini kita akan membahas topik hangat perjanjian lama versus perjanjian baru. Video ini diperuntukkan untuk saudara jemaat awam yang rindu belajar. Terlebih mungkin ada saudara yang sering terlibat dalam pelayanan. Nah, di channel ini kita bisa sama-sama belajar. Oke, baik, masuk dalam pembahasan utama kita. Perjanjian lama versus perjanjian baru. Kedua kitab ini adalah aransemen dasar Alkitab. Suatu dasar pembangun kitab suci. Dan tidak akan lengkap iman Kristen apabila salah satunya ditiadakan. Tapi tidak bisa disangkal bahwa kedua kata ini sebenarnya memiliki sifat yang kontradiktif. Secara pengertian kata, antara lama dan baru mengandung sifat yang berlawanan. Sederhana saja, jika kita mengatakan lama, apa yang ada di benak Anda? Dan jika kita mengatakan baru, apa yang ada di benak Anda? Jika kita mengatakan kata lama, maka saudara di benak kita ada kesan tua, usang, ketinggalan zaman, rongsok, bekas, dan pada kata yang lain. Sedangkan jika kita mengatakan kata baru, yang ada di benak kita adalah mungkin fresh, up to date, menarik, kekinian, dan lain-lain. Sehingga saudaraku, walaupun keduanya adalah konstruksi dasar kitab suci, tapi makna dari kata perjanjian lama dan perjanjian baru tidaklah bebas nilai. Kata yang satu memiliki nuansa lebih baik, lebih dari yang lain. Begini saudaraku, di era kompetitif sangat tampak bahwa suatu produk akan dianggap lebih maju dan lebih baik apabila suatu produk ini memiliki sesuatu yang lebih baru. Biasanya kalau itu adalah produk teknologi, maka mungkin ada fitur-fitur tambahan dan katakanlah lebih modern. Jadi nampaknya ada kesan bahwa yang baru lebih baik dan lebih up to date. Sementara yang lama dianggap ketinggalan, saudaraku. Nah, apa yang terjadi saudara? Bila kesan ini dilekatkan pada kata perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini akan menjadi fatal. Kenapa? Karena tentu ini akan menyesatkan saudara. Dan ini akan mempengaruhi alur tafsir dari seorang teolog. Sementara kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang kedua memberikan warning. Jika orang ada yang mengajarkan kesesatan, kesalahan, maka dia katakan di sana akan lebih baik jika mengikatkan batu kilangan pada lehernya, lalu lempar ke laut sebelum dia menyesatkan banyak orang. Nah, jadi ada pandangan besar, ada dua pandang besar yang sepertinya mendriving kasana berpikir orang Kristen. Dan dua pandangan ini telah membelah umat Tuhan dan membuatnya terpecah. Kelompok yang satu lebih berpegang pada perjanjian lama, sementara kata Torah menjadi senjata dalam penyampaian. Nah, kelompok yang ini ada pada posisi lebih berpihak pada perjanjian lama dan cenderung menolak perjanjian baru, saudaraku. Di sisi lain, saudara, ada yang berpegang pada perjanjian baru. Lalu kata anugerah dan kasih karunia menjadi senjatanya. Kelompok ini menolak perjanjian lama, padahal kitab perjanjian lama berisi nasihat dan perintah Tuhan. Sebagai pengajar,
saya harus menegaskan hari ini bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama dan memiliki pesan Tuhan yang berbeda. Itu saja. Tidak boleh meniadakan yang lain jika saudara memegang yang satu. Semuanya sama, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa kata yang ditulis dalam perjanjian baru. Kata-kata yang ditulis dalam perjanjian baru, yang kalau tidak mempelajari perjanjian lama, maka kita akan kehilangan makna daripada kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut contoh, bait suci, nabi, imam, dan raja. Imam, raja, dan nabi adalah kepemimpinan dalam Alkitab. Kata yang lain, perpuluhan. Kemudian korban. Ini baru beberapa kata yang penting dalam iman Kristen. Seringkali dipakai, seringkali disampaikan. Saudara, andai kata tidak membaca perjanjian lama, bagaimana kata-kata ini dapat ditafsirkan? Kita tidak akan mengerti dengan benar maksudnya. Dalam perjanjian baru tidak dideskripsikan bait suci seperti apa persisnya. Seperti apa bait suci, padahal bait suci adalah rumah Tuhan dan Roh Tuhan bertahta di sana. Kenapa Yesus sendiri banyak membahas tentang ini? Karena kehidupan umat Tuhan di masa lampau sangat terkait erat dengan bait suci. Kata lain, nabi. Efesus 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus sebagai batu penjuru. 1 Korintus pasal 12 ayat 28 dia katakan, Tuhan akan menetapkan beberapa di dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi. Kata rasul pasti kita mengerti karena ada di dalam perjanjian baru. Siapa itu rasul? Bagaimana Yesus memilih dan mengutusnya? Ada di sana. Tapi kata nabi, nabi, kita akan bingung, siapa itu nabi? Dan apa tugasnya dalam pelayanan? Kita hanya tahu bahwa nabi itu hamba Tuhan. Tapi kita tidak akan tahu apa pekerjaan spesifik daripada nabi. Kecuali kita tahu sejarah perjanjian lama. Kemudian kata imam. Ibrani 3 ayat 1, Yesus adalah imam besar. Ibrani 4 ayat 14, Yesus adalah imam besar yang agung. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bagaimana kita tafsirkan kata itu kalau kita tidak tahu perjanjian lama? Dan kata-kata yang penting lainnya yang memiliki nilai rohani. Jadi kita harus tahu perjanjian lama untuk bisa memahami kata-kata ini dengan benar. Masih banyak kata lain. Berikut kita bahas kalau kita punya kesempatan cukup. Yang kedua, memegang perjanjian lama dan meniadakan perjanjian baru, dia memutus mata rantai keselamatan bagi orang Kristen, orang-orang non-Yahudi. Karena apa? Saudaraku, di dalam catatan sejarah perjanjian lama, yang dipilih Tuhan hanya bangsa Israel, atau lebih tepatnya keluarga Yakub. Bila disederhanakan, maka keyakinan kepada Tuhan atau jalur agama ini sebenarnya hanya untuk keluarga. Katakanlah ini agama suku. Karena apa, saudara? Karena keistimewaan dan keterpilihan itu hanya untuk keluarga Yakub, keturunan Abraham. Ini adalah agama keluarga. Kita yang bukan keluarga Yakub tidak bisa berharap banyak. Esra pasal 9, kalau saudara baca kisah tentang Esra, apa hasratnya waktu dia pulang dari pembuangan? Kesedihan Imam Esra, dia menyedihkan karena apa? Karena orang-orang Yahudi bercampur benih. Di dalam Esra pasal 9, kesedihan Imam Esra, orang-orang Yahudi bercampur benih yang kudus. Dia mencampur benih yang kudus dengan yang tidak kudus. Maksudnya apa? Kawin campur. Pada masa itu,
Saudara, setelah orang Yahudi pulang dari pembuangan, apa yang dilakukan Ezra? Secara tegas, Ezra memisahkan keluarga-keluarga yang sudah menyatu. Bayangkan, bapak-bapak yang Yahudi, dia harus rela meninggalkan anaknya dan istrinya yang dia cinta, karena memiliki darah campuran. Istri dan anak yang dicintai. Kejadian pasal 15, Tuhan memilih Abraham dan keturunannya. Bahkan saudaraku, bahkan keturunan Abraham dari orang yang tidak dipilih Tuhan. Kita tahu sama-sama Hagar. Abraham dan Hagar punya anak, berarti anak mereka adalah anak Abraham. Tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak membaca perjanjian baru, maka dari mana keyakinan kita? Dari mana kita yakin bahwa kita bisa selamat? Masalah lain adalah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, iman Kristen terbentuk karena di sana ada pengertian yang lengkap dan komprehensif yang memang pada edisi materi yang lain saya sudah sampaikan bahwa Tuhan memberikan satu topik di dalam Alkitab, tersebar di seluruh Alkitab. Jika hanya membaca kitab perjanjian lama dan tidak membaca perjanjian baru, maka kita tidak akan mengerti apa itu surga, apa itu neraka, apa itu kebangkitan, apa itu iblis. Sebagai informasi saja, orang Yahudi tidak percaya neraka, tidak percaya surga, tidak percaya kebangkitan, tidak percaya iblis seperti yang orang Kristen percayai. Seperti apa kebangkitan itu? Kalau tidak membaca perjanjian baru. Oleh sebab itu, harus saya tegaskan bahwa kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab yang harus dibaca. Kedua kitab ini kita imani sebagai iman Kristen, karena dia adalah pembentuk kitab suci. Firman Tuhan menegaskan di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dia katakan apa di sana? Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi bagaimana sekarang? Perjanjian lama versus perjanjian baru, yang mana saudara pilih? Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah pembangun kitab suci. Kedua-duanya adalah kitab orang Kristen yang harus kita baca dan kita imani. Oke, baik, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Shalom.